here. What is this? How many are there? In trouble. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamang Ganteng yang tentunya akan membawakan alur cerita dari film. Oke, di video kali ini Mamang akan membawakan alur cerita dari film Split. Dan sebelum film dilanjut, Mamang mau jelasin dulu. Jadi ada beberapa kepribadian Kevin yang muncul di film ini guys. Karena si Kevin ini mengidap kepribadian ganda, dan biar kalian gak bingung, Mamang mau jelasin dulu satu persatu kepribadian yang akan muncul di film ini. Oke, yang pertama adalah Dennis, kepribadian yang mengidap OCD dan terobsesi dengan kebersihan. Lalu suka melihat gadis-gadis muda telanjang menari-nari. Yang kedua ada Barry. Jadi si Barry ini yang paling sering datang ke terapisnya dan bisa dibilang seniman karena suka membawa sketsa-sketsa hasil buatannya. Yang ketiga ada Ibu Patricia. Sikapnya yang keibuan seperti umumnya wanita, cuma kepribadian ini mempunyai sifat perfeksionis. Yang keempat ada Hedwig. Nah, kepribadian ini adalah bocah 9 tahun yang nanti bestian sama Casey. Yang kelima adalah Orwell, kepribadian yang gak banyak ditampilin ya guys, cuma sesekali saja dan bersifat seperti sejarawan. Yang keenam ada Jade, ini juga sama, gak bakalan muncul banyak ya guys, cuma sekilas aja dan merasa mempunyai penyakit diabetes. Yang terakhir adalah Beast. Kepribadian Beast ini ntar di akhir-akhir film muncul ya guys, cirinya kekar, mampu berlari kencang seperti kayak Flash gitu, manjat dinding kayak Spiderman. Dan kepribadian ini adalah campuran dari hewan-hewan di kebun binatang Philadelphia tempat Kevin bekerja. Iya, jadi itu adalah 7 kepribadian yang akan muncul di film ini ya guys. Dan seperti biasa tidak usah berlama-lama lagi di awal ya guys, kita langsung aja ke videonya. Dan selamat menonton. Film dimulai dengan seorang perempuan bernama Casey yang menghadiri undangan ulang tahun dari teman sekelasnya. Pada saat acara ulang tahun selesai dan semua orang akan pulang, Casey yang menelpon seseorang atau jemputannya mengatakan jika mobil yang akan menjemputnya mogok. Lalu ayah dari Claire memberikan tumpangan dan akan mengantar Casey ke rumahnya. Mereka pun pulang bersama-sama. Lalu pada saat di parkiran ketika ayah Claire sedang membereskan barang bawaan pada bagasi, seseorang pun datang lalu membajak mobilnya. Mereka semua pun dibuat pingsan lalu dibawa ke rumah orang tersebut. Casey pun terbangun dari pingsannya. Mereka sudah ditempatkan di satu ruangan dengan satu kamar mandi. Kepribadian Dennis pun masuk ke ruangan tersebut, memperhatikan mereka satu persatu dan memilih Marcia. Casey pun menyuruh Marcia untuk kencing di celananya saat si Marcia ini dibawa. Lalu tak lama si Marcia pun kembali karena menuruti saran dari Casey. Dennis pun memasukkan kembali Marcia ke ruangan dan ia pun pergi. Berpindah ke kilas balik dari Casey kecil yang sedang bersama ayahnya dan pamannya yang sedang membicarakan pemburuan rusa. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Dr. Karen, terapis dari Kevin yang baru pulang ke apartemennya. Lalu ia melihat beberapa berita penculikan 3 remaja di TV. Lalu ia mengirimkan email ke Barry. Kembali ke Casey, Claire yang terlihat panik mencoba mengajak Casey untuk melawan orang yang menculiknya, namun Casey menolak usulan tersebut. Berpindah ke Barry yang sedang mengunjungi Dr. Karen. Ia pun membawa sketsa buatannya lalu bertanya umur dari Dr. Karen karena ia khawatir jika Dr. Karen pensiun atau meninggoy, siapa yang akan menjaga Kevin dan semua kepribadiannya. Namun Dr. Karen sudah menyiapkan rekannya di Baltimore untuk mengambil alih jika terjadi sesuatu kepadanya. Namun asumsi Mamang ini mah bukan kepribadian Barry, melainkan kepribadian Dennis ya guys, karena terlihat muter-muter di ruangan terus rapi-rapi barang ya, termasuk wadah permen yang kurang pas di posisinya. Lanjut, tak lama ia pun pergi dari tempat Dr. Karen. Kembali ke Casey bersama teman-temannya yang sedang mengintip di pintu dan melihat seperti ada seorang perempuan
Mereka semua pun berteriak meminta diselamatkan, dan ketika orang tersebut datang dan membukakan pintu, ternyata itu adalah kepribadian dari Ibu Patricia. Mereka pun semua terdiam seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Berpindah ke Dr. Karen yang sedang bersama Joe. Ia pun dikabarkan tidak akan mendapatkan panel konferensi nasional untuk menjelaskan atau mengenalkan pasien di ID-nya. Dan walaupun ia sudah menjelaskan kepada Joe, tetapi anggapan Joe itu hanya efek dari trauma saja. Kembali ke Casey dan teman-teman. Kepribadian Dennis kembali ke ruangan penyekapan, lalu membawakan ember dan menyuruh mereka untuk membersihkan toilet. Ia pun menjelaskan jika dia dikirim menculik mereka untuk makanan keramat. Lalu ia pun pergi. Kevin pun kembali ke ruangan dan mengenalkan diri sebagai Hedwig, bocah 9 tahun. Casey menanyakan apa ia Dennis atau Patricia. Setelah itu ia mencoba membujuk Hedwig untuk melepaskan mereka semua. Namun Hedwig menolak lalu pergi. Setelah Hedwig pergi, mereka pun mencoba untuk menjebol tempat tersebut dan mencari area yang sekiranya bisa dihancurkan. Claire menemukan saluran udara lalu menjebolnya dengan sepatunya. Tak lama Hedwig pun kembali dan memaksa untuk masuk ke sana, namun Casey dan Marcia menahan pintu. Hedwig pun pergi dan berganti kepribadian. Tak lama kepribadian Dennis pun datang lalu membuka pintu yang dihalangi oleh Casey dan Marcia. Lalu ia pun melihat Claire yang sudah berhasil masuk ke saluran udara. Claire pun mencoba kabur lalu bersembunyi di loker, namun ternyata Dennis berhasil menemukannya. Alhasil Claire yang tertangkap kembali kini dipindahkan sendirian di ruangan lain. Setelah itu Dennis kembali ke ruangan sebelumnya untuk merapikan saluran udara kembali dan mengambil baju mereka karena kotor. Lalu ia pun pergi. Berpindah ke Dr. Karen yang sedang menjelaskan tentang DID pada para mahasiswa di Universitas Paris. Singkatnya, pengidap DID gangguan identitas disosiatif ditandai dengan adanya 2 atau lebih identitas kepribadian. Masing-masing identitas dapat memiliki nama atau riwayat pribadi dan karakteristik yang unik. Selesai dengan itu, Kevin kembali mengunjungi Dr. Karen. Pada sesi ini, saat Dr. Karen menyadari jika yang datang berkunjung bukanlah Barry melainkan Dennis, ia pun mencoba menekan pembicaraan, namun ia tetap mengaku sebagai Barry. Ia pun mencoba membuktikannya dengan makan permen dan mengotori bajunya sendiri. Dr. Karen pun meminta maaf karena memberikan pertanyaan yang menyudutkannya. Setelah pergi dari sana, Dr. Karen yang tidak percaya mencoba meminta bantuan Jay untuk melihat CCTV kamera dan menyimpulkan jika yang berkunjung adalah Dennis yang berpura-pura menjadi Barry. Berpindah ke Casey yang terbangun dari tidur dan sudah ada kepribadian Patricia yang membawakan mereka makanan. Lalu Patricia merapihkan rambut Casey dan mengajak mereka ke dapur untuk membuat makanan. Marcia yang melihat Patricia lengah, ia mengajak Casey untuk kabur dari sana. Ia pun memukul Patricia dengan kursi dan kabur meninggalkan Casey sendirian. Patricia yang marah pun menyuruh Casey untuk kembali ke ruangan lalu mengejar Marcia. Marcia yang terpojok pun berhasil ditangkap dan akhirnya ia pun harus ditempatkan di ruangan lain. On your shirt. You got... Casey yang terbangun dari tidur, ia pun dipeluk oleh kepribadian Hedwig. Lalu Hedwig menjelaskan jika kini dia mampu mengambil alih tubuh Kevin kapan saja karena Barry kehilangan kekuatannya. Setelah itu ia pun mengatakan jika dia suka musik menari dan musik favoritnya adalah Kanye West. Lalu Hedwig pun mengatakan jika dia punya pemutar CD di sebelah jendela kamarnya. Casey pun mencoba membujuk Hedwig untuk ke kamarnya dan berpikir bisa melarikan diri dari jendela kamar Hedwig. Namun Hedwig menolaknya. Sebelum Hedwig pergi, ia pun mencoba membujuknya dan curhat sedikit soal hidupnya Casey yang bisa dibilang sangat sulit ya guys. Setelah mendengar itu, Hedwig pun akan mengajaknya ke kamar. Namun setelah Dennis selesai dengan ritualnya, lalu Hedwig pun pergi. Berpindah ke Barry yang sedang mengunjungi Dr. Karen dan seperti biasa dia membawa sketsa yang dibuatnya. Setelah beberapa lama mengobrol, Dr. Karen pun berkesimpulan dan mendesak Dennis jika dia berpura-pura menjadi Barry. Dennis pun menunjukkan sifat aslinya kepada Dr. Karen lalu mereka pun bersalaman.
Dennis pun mengatakan jika dia hanya ingin melindungi Kevin karena sangat lemah. Dr. Karen menanyakan tentang kepribadian Bis, yaitu kepribadian ke-24. Dr. Karen pun menanyakan pernahkah mereka bertemu kepribadian Bis secara langsung. Namun Dennis mengatakan belum bertemu. Dr. Karen pun meyakinkan Dennis jika kepribadian Bis hanyalah fantasi. Berpindah ke Casey yang diajak oleh Hedwig ke kamarnya. Ia pun menyalakan musik kesukaannya lalu menari di depan Casey. Setelah selesai, harapan Casey pun seketika hilang karena niat hati mau kabur lewat jendela. Namun jendela yang dimaksud hanya sebuah gambar buatan Hedwig. Setelah melihat reaksi Casey, Hedwig pun menyadari jika Casey hanya ingin memanfaatkannya. Lalu Casey pun memohon pada Hedwig untuk membantunya kabur dari sana. Hedwig dengan marah memberikan walkie-talkie pada Casey. Alat itu pun tersambung ke seseorang entah siapa. Lalu ia pun meminta bantuan pada orang tersebut. Hedwig yang tak mau dalam masalah mencoba merebut alat tersebut. Tak lama kepribadian pun berganti ke Ibu Patricia. Lalu Casey pun yang pasrah memberikan walkie-talkie tersebut dan kembali ke ruangannya. Sebelum pergi ia pun mengatakan jika Dennis akan menjelaskan kepribadian Bis pada Casey. Pada saat Patricia pergi, Casey yang melihat baut tergeletak bergegas mengambilnya. Lalu kepribadian Dennis pun datang menjelaskan kepribadian Bis. Dennis menjelaskan jika Bis adalah evolusi tertinggi dari manusia. Setelah itu Dennis pun pergi. Berpindah pada ingatan Casey saat masih kecil. Diperlihatkan si paman dari Casey yang mencoba membujuk Casey. Ia pun melakukan kekerasan seksual dan emosional pada Casey yang membuat trauma yang dalam pada Casey. Kembali ke Dr. Karen yang menerima banyak email dari Barry. Berpindah ke Dennis yang mengambil alih tubuh Kevin. Pada malam hari saat ia akan pergi ke depan pintu gerbang, terlihat sudah ada Dr. Karen yang datang karena menerima banyak email dari Barry. Mereka pun mengobrol di dalam. Dennis pun menjelaskan kepribadiannya mengambil alih karena ibu dari Kevin yang selalu menyiksa Kevin pada saat umur 3 tahun. Dr. Karen pun meminta Dennis untuk jujur. Lalu Dennis pun mengatakan yang sebenarnya pada Dr. Karen. Dan kepribadian Bis yang coba ia tutup-tutupi ternyata benar-benar ada dan baru saja muncul. Dennis pun menjelaskan fisik dari Bis, yaitu besar, berotot tinggi, dan berniat melindungi semua kepribadian yang lemah. Dr. Karen pun tidak mengerti dan tetap meyakinkan jika itu tidak nyata. Dan Dennis keluar sebelumnya, yaitu untuk menemui Bis yang dimaksud. Dr. Karen pun mencoba pergi dari sana dan ingin mengadakan sesi bicara esok pagi untuk mencatat kepribadian yang dimaksud. Sebelum pergi, Dr. Karen ingin menumpang ke toilet dan di perjalanan ia pun penasaran dengan pintu-pintu di sana. Saat membuka satu pintu, Dr. Karen pun melihat Clary yang terbaring lemas. Dennis yang menyadari itu pun menghampiri Dr. Karen. Dr. Karen pun mencoba membujuk Dennis untuk melepaskan orang-orang yang dia kurung. Namun Dennis membius Dr. Karen dan memindahkannya ke ruangan lain. Berpindah ke Claire, ia pun memberitahu Marcia di ruangan sebelah jika ada seseorang di sana. Lalu mereka pun mencoba mencari cara untuk keluar dari sana. Marcia pun mencari sesuatu dan menemukan gantungan baju. Lalu ia pun menggunakannya untuk membuka kunci dari luar. Di sisi lain, Casey pun sama mencoba keluar dari sana menggunakan baut sebelumnya yang dia ambil. Casey pun berhasil keluar, namun satu pintu yang lain untuk jalan keluar masih terkunci. Ia pun melihat komputer di ruangan itu dan menemukan ada banyak video dari masing-masing kepribadian. Lalu Casey pun membuka video satu persatu. Ia pun melihat video dari Orwell yang menjelaskan sejarah. Lalu membuka video Jade yang sedang menyuntikkan obat diabetesnya. Dan membuka video Barry yang menjelaskan fashion. Film pun berpindah ke Patricia yang kini berada di stasiun kereta api. Lalu Dennis mengambil alih tubuh Kevin dan memasuki kereta. Di dalam kereta terlihat kepribadian Bis yang kini mulai mengambil alih tubuh Kevin. Ia pun membuka bajunya lalu kembali ke gedung dengan berlari. Sesampainya di gedung, ia pun menghampiri Dr. Karen yang sedang menulis nama asli dari Kevin. Dr. Karen pun mengambil pisau makan untuk berjaga-jaga. Ketika Bis menguncinya dari belakang, ia pun mencoba menusukkan pisau tersebut, namun pisau itu pun malah patah. Bis pun mematahkan tulang-tulang dari Dr. Karen dan Dr. Karen pun meninggoy. Kembali ke Casey yang masih melihat video-video sembari mencoba membobol pintu.
ia pun melihat video dari Barry yang mengambil kunci di gantungan baju. Lalu Casey pun mencoba mencarinya dan ia pun menemukan kunci tersebut di gantungan baju dan berhasil keluar dari sana. Casey pun mencoba berjalan perlahan dan melihat Marcia yang sudah meninggoy dan Claire yang sedang dimamam oleh si Beast. Setelah melihat itu, Casey pun mengunci pintu lalu pergi dari sana. Di ruangan lain, ia pun melihat Dr. Karen yang sudah meninggoy, lalu melihat tulisan nama lengkap dari Kevin yang Dr. Karen tulis sebelumnya. Terlihat Beast yang merangkak di langit-langit, lalu Casey pun yang melihatnya memanggil Kevin dengan nama lengkap, dan itu pun berhasil membuat Kevin kembali sadar. Saat Kevin tersadar, ia pun menanyakan apa yang terjadi, lalu menanyakan siapa yang membunuh Dr. Karen. Sadar itu pun perbuatannya, ia pun meminta pada Casey untuk memfatalitinya dengan senapan yang dia beli, lalu memberitahu letak senapan dan pelurunya. Tak lama kesadaran pun diambil oleh Jade, lalu yang lain pun saling berebut kesadaran. Ada Orwell, Barry, Hedwig, Patricia. Kemudian Casey pun pergi mencoba memanggil Kevin, namun Patricia mengatakan jika Kevin sedang tertidur di tempat yang jauh. Casey yang kebingungan pun pergi berlari dari tempat itu untuk mengambil peluru. Tak lama kesadaran pun berganti kembali ke Beast. Lalu ia pun mulai memburu Casey dan berhasil melukai kaki Casey. Casey pun harus terpojok lalu ia pun mengunci dirinya sendiri di kandang. Dan ketika Beast akan menangkap Casey, Casey pun mencoba menembaknya beberapa kali, namun tembakan tersebut tidak membuat Beast terbunuh. Beast pun memaksa membuka jeruji dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba Beast pun harus terdiam melihat tubuh Casey yang penuh dengan luka. Namun Beast pun harus terdiam ketika melihat tubuh Casey yang penuh dengan bekas luka. Setelah itu Beast pun membiarkan Casey hidup karena melihat tanda-tanda bekas luka dari tubuh Casey yang disebabkan oleh kekerasan yang dialaminya. Beast pun merasa mereka ada ikatan karena Casey juga mengalami penderitaan. Setelah Beast pergi, Casey pun ditemukan oleh pegawai kebun binatang, lalu orang tersebut pun membawa Casey keluar dari tempat tersebut. Para polisi pun berdatangan dan menggeledah tempat tersebut. Balik ke Kevin. Lihat semua kepribadian dari Kevin saling berbicara memperhatikan luka dari tembakan. Lalu mereka pun semua saling meyakinkan jika Beast melindungi mereka semua. Di akhir film diperlihatkan berita tentang Kevin yang memiliki kepribadian ganda, lalu film pun selesai. Oke, jadi itu dialah alur cerita dari film Split. Bagaimana menurut kalian guys? Ya terserah hitamah lah. Intinya jika kalian suka video Mamang, silahkan like, share, dan subscribe aja ya. Dan jika video Mamang kurang memuaskan atau jauh dari kata memuaskan, tolong tulis aja di komentar ya saran-sarannya biar Mamang bisa koreksi lagi video-video Mamang guys, biar kedepannya Mamang lebih good lagi. Oke, sekian dulu dari Mamang. Mamang mau undur diri dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.